Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Amira. Di sini Bu Amira akan membahas materi tentang induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu adalah pembuktian pernyataan matematis dengan langkah terbatas yang cukup mudah. Jadi, misalkan ada Pn atau fungsi P terhadap N merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan itu akan benar jika memenuhi langkah-langkah induksi. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah langkah awal. Langkah awal itu kita membuktikan Pn dengan N kita ganti dengan bilangan asli, dibuktikan bahwa benar. Jadi bilangan aslinya kamu boleh mengambil bilangan berapa saja. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya. Tapi ingat, cari angka yang memudahkan kalian. Menurut kalian, angka berapa yang mudah dihitung? Apakah 100? Ataukah 5? Atau bahkan 1? Ya tentu angka yang semakin kecil maka dia akan semakin mudah untuk dihitung. Jadi untuk langkah awal ini N-nya boleh kamu ganti menjadi 1. Jadi N-nya kita ganti menjadi 1, kemudian dibuktikan bahwa dia benar. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi ini yang pertama adalah yang tadinya Pn kita ganti menjadi P terhadap K, dan ini dianggap benar. Kemudian yang kedua, yang tadinya Pn kemudian diganti Pk, yang kedua ini adalah P terhadap K plus 1 dan harus dibuktikan. Jadi apabila kamu sudah membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar, maka pernyataan itu adalah benar. Jadi kita langsung saja ke soal. Nih, di sini ada soal yang pertama, buktikan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai 2n sama dengan n kuadrat plus n. Kita akan membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Kita mengikuti langkah yang tadi. Langkah yang pertama, dilihat. Tadi kan memasukkan atau mensubstitusi bilangan asli. Terserah kalian. Di sini Bu Amira ambil n sama dengan 1. Jadi, yang di sini n kuadrat plus n kita ganti n-nya dengan 1 karena tadi kita sudah memilih n sama dengan 1. Ganti n sama dengan 1 berarti P1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita lihat pada urutan pertama n sama dengan 1 itu adalah urutan pertama, hasilnya adalah 2. Kita lihat ke soalnya. Ternyata benar kan 2, berarti dia bernilai benar. Terus misalnya kamu mau cari angka lain, 2 misalnya, n sama dengan 2. Sudah, kita ganti ini menjadi 2. 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Artinya pada urutan kedua itu hasilnya 6. Kamu lihat, ini tadi urutan pertama 2, urutan kedua 4, maka jumlahnya berapa? 6. Sama Bu, berarti dia bernilai benar. Itu untuk langkah pertama. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah langkah induksi. Tadi Bu Amira sudah singgung sedikit bahwa langkah induksi itu yang pertama adalah menganggap P atau P terhadap K itu adalah benar. Jadi kamu tulis saja dulu, anggap PK benar, yaitu 2 ditambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya ditambah 2K sama dengan K kuadrat plus K. Itu dianggap benar. PK itu berarti mengganti setiap variabel dengan K. Pn itu berarti mengganti setiap variabel dengan n. Kalau P5 berarti mengganti setiap variabel dengan 5. Paham ya? Nah, selanjutnya
akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Kalau PK plus 1 berarti mengganti setiap variabel dengan K plus 1. Ya, sudah kita tinggal tulis ulang. Jadi caranya untuk yang langkah ini, kamu tulis ulang saja yang PK. Ini tulis ulang. Jadi ini kamu tulis ulang. Ya, tulis ulang menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya ditambah 2K. Kemudian kamu jumlahkan dengan variabel yang K plus 1. Jadi ditambah 2K plus 1. Kan tadi K. Karena kita mau membuktikan K plus 1 berarti diganti K plus 1. Sama dengan yang tadinya K kuadrat plus K, karena kita ubah menjadi K plus 1 berarti K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Paham ya? Nah, selanjutnya ini yang Bu Amira panah ini tadi kan PK. Berapa nilainya dia? Ini loh. Kan nilainya K kuadrat plus K. Ya sudah, kita ganti K kuadrat plus K untuk yang ini saja. Ditambah yang ini tetap 2K, 2 kali K plus 1 sama dengan tanda tanya. Jadi kalau pembuktian itu adalah kiri dibuktikan sama dengan kanan atau kanan dibuktikan sama dengan kiri. Jadi ini alurnya, kiri mau dibuktikan bahwa dia sama dengan kanan. Ya. Nah, sudah, ini boleh dikalikan ke dalam kan ya? Distributif. Jadi 2K plus 2. Kemudian yang sama variabelnya boleh dioperasikan. Yang ini K kuadrat, ini kan sama ya. K ditambah 2K sama dengan 3K plus 2. Nah, kemudian kamu lihat di sini diminta ada K plus 1. Kita punya 3K plus 2. Bisa tidak dipecah? Tentu bisa. Kita pecah saja menjadi diambil K-nya 1, ini juga diambil 1. Dia terpisah. Sehingga tersisa K kuadrat plus 2K plus 1. Jadi yang ini kita biarkan, kemudian yang itu kita faktorkan. Masih ingat cara pemfaktorannya? Masih. Jadi hasil pemfaktorannya adalah K plus 1 kali K plus 1 ditambah yang ini tetap K plus 1. Ini kan sama, maka boleh kamu tulis dengan K kuadrat. Sehingga hasilnya adalah K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Nah, setelah itu kamu lihat apakah ini sama dengan yang di atas sana? Sama. Sama. Maka terbukti bahwa dia bernilai benar. Sehingga kesimpulannya terbukti bahwa pernyataan ini tadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai 2n sama dengan n kuadrat plus n adalah benar. Selesai. Kemudian kita coba satu soal lagi. Nah, ini soalnya. Buktikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah n sama dengan setengah n kali n plus 1. Sama caranya ya, langkah awal kita masukkan n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, kita ganti n yang di sini. N yang di sini kita ganti dengan 1. Sehingga setengah kali 1 dikali 1 tambah 1, yaitu setengah kali 2 sama dengan 1. Kita lihat pada urutan pertama apakah nilainya 1? Sama ya, maka dia bernilai benar. Untuk n sama dengan 2 dan seterusnya juga boleh kamu buktikan dan hasilnya pasti benar. Kemudian langkah induksi. Langkah induksi yang pertama sama ya. Anggap PK benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai K. Ya, kalau PK berarti mengganti setiap variabel dengan K. Sama dengan setengah K kali K plus 1. Dia sudah benar. Tidak usah diutek-utek.
Kemudian akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Caranya sama dengan yang tadi, tulis ulang. Ditulis ulang, yang ini ditulis ulang. Ya, ditulis ulang 1 ditambah 3 ditambah terus sampai sini. Kemudian ditambah, diganti dengan K plus 1. Tulis K plus 1 sama dengan setengah K plus 1. Ini diganti K plus 1, ini juga diganti K plus 1, sehingga setengah K plus 1 kali K plus 1 ditambah 1. Ini kan bisa disederhanakan ya. Bisa, yang di dalam ini kan bisa dijumlahkan menjadi setengah K plus 1 kali K plus 2. Kemudian yang di panah ini tadi kan kita ambil dari atas ini, dan dia sudah punya nilai. Berapa nilainya? Setengah K kali K plus 1. Masukkan ke sini. Ini ya. Ditambah yang ini tetap. Ditulis K plus 1. Kemudian kamu lihat yang ini dan itu, suku pertama dan suku kedua, dia sama-sama memiliki K plus 1. Iya kan? Sama-sama memiliki K plus 1. Namun yang diminta adalah setengah K plus 1. Maka kamu keluarkan saja setengah K plus 1. Kita ambil yang suku pertama, setengah K plus 1, taruh luar, sehingga dia tersisa K saja, taruh dalam. Kemudian K plus 1, kita ambil setengah K plus 1, taruh luar. Sisa berapa yang di dalam? Sisanya, kamu boleh mencoba begini. Setengah kali 2. Berapa? 1. Kan cocok, di sini kan ada 1. Berarti yang di dalam sisa 2. Seperti itu. Kemudian, sudah. Ini sama dengan hasilnya. Setengah K plus 1 kali K plus 2. Kamu cocokkan dengan yang di atas, apakah sama? Ternyata sama. Ini sama dengan yang itu sama. Jadi dia pernyataannya benar. Karena benar, maka kesimpulannya adalah terbukti bahwa pernyataan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N kali N plus 1 itu adalah benar. Selesai. Silahkan diulang lagi videonya apabila kamu tidak mengerti, dan boleh bertanya di kolom komentar. Sekian dari Bu Amira, terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.